Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Vera Afridita, NPM 213121116. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Niki Putraya Dalina Larasati dengan NPM 213129. Perkenalkan nama saya Khalifah dengan NPM 21312079. kami dari kelas IF21C, Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini kami ingin menjelaskan cara kerja kontrol unit dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dengan dosen mata kuliah Miss Ajeng Safitri Puspaningrum MKom. Berikut adalah videonya. Kontrol unit merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur kapan alat input menerima data, mengolah dan menampilkan proses serta hasil pengelolaan data. Dengan demikian, semua perintah dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah lainnya. Pada awal-awal desain komputer, kontrol unit diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, kontrol unit diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol slot. Beberapa word di mikroprogram dipilih oleh microsequencer, dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut, termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing, dengan kontrol unit sebagai pemantaunya, supervisor. Tugas dari kontrol unit adalah sebagai berikut: mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Proses 3 langkah karakteristik unit control. Menentukan elemen dasar prosesor, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit control agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Masukan unit control. 1. Clock atau pewaktu adalah cara unit control dalam menjaga waktunya. 2. Register instruksi. Opkode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. 3. Flag. Flag ini diperlukan oleh unit control untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. 4. Signal control untuk mengontrol bus. Bagian bus, control bus system memberikan sinyal-sinyal ke unit control seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Keluaran unit kontrol, yaitu ada sinyal kontrol di dalam prosesor, terdiri dari dua macam: sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan ke register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Yang kedua yaitu sinyal kontrol bagi bus kontrol. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I/O. Berikutnya yaitu ada macam-macam CU. Yang pertama, single cycle CU, yang kedua multi cycle CU. Sinyal-sinyal input tersebut seperti clock, flag, register, instruction, dan sinyal kontrol merupakan input bagi unit kontrol untuk mengetahui status komputer. Sinyal keluaran yang dihasilkan akan mengendalikan sistem kerja komputer. N buah input binar akan menghasilkan 2N output binar. Setiap instruksi memiliki opkode yang berbeda-beda. Opkode yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Waktu
unit kontrol mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Waktu ini digunakan untuk mengatur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Masalah dalam merancang implementasi hardware yaitu yang pertama memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya. Yang kedua, sulit didesain dan dilakukan pengetasan. Yang ketiga, tidak fleksibel. Yang keempat, sulit untuk menambah instruksi baru. Jadi, secara garis besar, intinya unit kontrol merupakan rangkaian kombinasional. Sinyal-sinyal logika inputnya akan dikodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit kontrol memiliki sinyal-sinyal register, instruksi pewaktu, flag, dan sinyal bus kontrol. Sinyal-sinyal tersebut berbagai masukan bagi unit kontrol dalam mengetahui status komputer. Selanjutnya, dikodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. N buah input biner akan menghasilkan 2 N output biner. Setiap instruksi memiliki opcode yang berbeda-beda. Opkode yang berbeda dalam setiap instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Pewaktu unit kontrol mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya, digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Yang kedua yaitu ada implementasi microprogrammed. Implementasi yang paling reliable saat ini adalah implementasi programmed. Unit kontrol memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Selain itu, fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit kontrol lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Jadi, secara garis besar, unit kontrol memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit kontrol lagi. Yang terakhir, teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Cara kerja kontrol unit. Ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke kontrol unit untuk dieksekusi. Instruksi-instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Program counter dari suatu komputer menyediakan suatu cara untuk menyimpan lokasi instruksi berikutnya. Urutan eksekusi berubah dengan memindahkan lokasi instruksi baru ke program counter sebelum pembacaan atau fetch. Instruksi dikerjakan. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dari perintah tersebut. Suatu instruksi terdiri dari, yang pertama ada subjek atau komputernya, yang kedua verb, suatu kode operasi yang mengindikasikan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada objek atau operands yang mengidentifikasikan nilai data atau lokasi memori. Ketika instruksi-instruksi diterima oleh control unit, operation kode akan mengaktifkan urutan logik untuk mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut.
Satu eksekusi program terdiri dari beberapa instruction cycle yang menjadi komponen penyusun dari program tersebut. Sedangkan untuk setiap instruction cycle terdiri dari beberapa subcycle lagi seperti fetch cycle, indirect cycle, execute cycle, dan interrupt cycle. Setiap subcycle ini disusun dari beberapa perintah dasar yang disebut micro-operation. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.